Mudah-mudahan kita termasuk yang dibanggakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cara supaya kita ini bisa dibanggakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dengan menjadikan beliau panutan dan kiblat kehidupan kita. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul fa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih. Jadi kalau kita mau dibanggakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jadikan beliau sebagai panutan dan kiblat kita. Siapa kiblat kita? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baru kita bisa dibanggakan sebagai umatnya. Nah, bagaimana cara kita ini mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yaitu dengan mempelajari syariat dan ajarannya. Dengan mempelajari agamanya. Kita doakan mudah-mudahan beliau beserta rombongan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Allah yurudduhum ila awtanihim salimin ghanimin fi sihatin wa afiyah. Ila hadratin Nabi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. An'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadirin jamaah rahimakumullah. Sebagaimana maklum, malam hari ini kita masih berada di bulan Rajab ya, atau pertengahan kedua bulan Rajab. Nah, ketahuan kalau di Maulid udah dibaca qasidah Lailan Saro, berarti udah mau Al-Isra wal Mi'raj. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan kita mulia berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diberikan mukjizat Al-Isra wal Mi'raj, yang mana peristiwa tersebut terjadi di bulan seperti ini, yaitu bulan Rajab. Disebutkan di qasidah. Kita dengar bersama-sama qasidahnya. Lailan sara wa amma bil anbiya'il mardiyat. Lailan sara, jalan di malam hari. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijalankan oleh Allah Subhanahu wa taala menggunakan buraq. Subhanalladzi asra bi 'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Sesampainya Rasul sallallahu alaihi wasallam di Masjidil Aqsa, jama'allahu wa hasyara jami'al anbiya wal mursalin min Adama ila Isa alaihi salam liyusalluna khalfah. Sampai ke Masjidil Aqsa, masuk ke dalam Masjidil Aqsa didampingi oleh malaikat Jibril. Kemudian beliau salat 2 rakaat. Setelah salat 2 rakaat tahiyatul masjid. Masjidil Aqsa masjid yang udah ada dari dulu. Rasul masuk ke dalam masjid, kemudian salat 2 rakaat tahiyatul masjid. Falamma sallama, setelah beliau salam, ternyata di sekelilingnya ini udah masjid penuh dengan para nabi dan rasul dari zaman Nabi Adam alaihi salam sampai zamannya Nabi Isa alaihi salam. Min baini raki'in wa sajid. Ada rasul yang lagi rukuk, ada yang lagi sujud. Nabi menyaksikan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Mereka udah meninggal di kuburannya masing-masing, tapi atas kuasa Allah Subhanahu wa taala Allah kumpulkan setiap nabi dan rasul untuk bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang dikasih lihat ke nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena tujuan Isra dan Mi'raj ini sebagaimana dijelaskan di ayat linuriyahu min ayatina. Setelah beliau selesai salam, kemudian para nabi dan rasul juga telah menyelesaikan salat mereka. Sebagaimana di qasidah jelaskan wa amma bil anbiya'il mardiyat. Dan nabi menjadi imam. Menjadi imam di depan para nabi dan rasul. Al-mardiyat, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap nabi kan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-mardiyat jamak muannats ya.
Ini muannats karena lafaz jamak itu pasti muannats. Al-anbiya nabi mufradnya ini muzakkar. Tapi kalau udah jamak, jamaknya taksir muannats. Bagaimana Zamakhsyari mengatakan apa? Inna qaumi tajamma'u wa bi qatli tahaddatsu la ubali bi jam'ihim kullu jam'in muannats. Jadi setiap jam' itu muannats, makanya mardiyat. Bil anbiya al mardiyat. Nabi selesai salat, kemudian tiba-tiba para nabi dan rasul yang lainnya atas memang kesepakatan mereka, ilham dari Allah Subhanahu wa taala, istaffun. Kemudian mereka para nabi dan rasul tahu-tahu bikin saf. Siap-siap mau sembahyang, bikin saf, siap-siap mau salat. Enggak ada yang maju jadi imam, ya. Kayak misalkan karena mereka semuanya tawadhu. Ya, semuanya itu merasa temannya lebih baik dari dirinya. Jadi enggak ada yang mau jadi imam, semuanya diam. Kayak gitu ya. Ente jadi imam. Ente jadi imam, enggak. Ini para nabi dan rasul semuanya sepakat, enggak ada yang mau jadi imam. Malaikat Jibril manggil malaikat. Malaikat Jibril kan ketuanya malaikat. Dipanggil semua malaikat, suruh turun ke Masjidil Aqsa untuk ikut serta salat di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malaikat Jibril karena ketua malaikat semuanya pada nurut. Ya. Fa akhadha Jibril biyadihi sallallahu alaihi wasallam. Malaikat Jibril yang punya panitianya malaikat Jibril ya. Panitianya malaikat Jibril tahu-tahu memegang tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan diajak ke depan untuk menjadi imam. Bayangin ya, nabi kita ini menjadi imam seluruh nabi dan rasul beserta para malaikat. Suatu kemuliaan buat kita. Selesai salat, fa khataba kullu nabiyyin yuthni rabbahu. Setiap nabi dan rasul dikasih kesempatan buat ngomong, ya, dikasih kesempatan buat berbicara di hadapan nabi dan rasul yang lain. Setiap nabi dan rasul cerita tentang pengalaman ketika diutus di tengah-tengah umatnya. Wa kullun yuthni ala rabbih. Semuanya itu memuji Allah Subhanahu wa taala. Selesai semuanya, tinggal ceramah penutup. Kalau ceramah penutup itu yang utama apa yang sisaan? Ya, kalau ceramah terakhir itu yang inti apa yang nomor 2? Yang inti ya. Kalau ceramahnya terakhir, wah ini nih jagoannya nih. Siapa yang paling terakhir ceramah? Yang paling terakhir khutbah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, paling terakhir khutbah ya. Fa qala kullukum qad athna ala rabbih wa ana musnin ala rabbi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap dari kalian udah menyampaikan khutbahnya, sekarang saya mau khutbah. Alhamdulillahilladzi arsalani. Alhamdulillahilladzi arsalani kafatan linnasi ajma'in. Wa basyiran wa nadhira. Alhamdulillahilladzi arsalani rahmatan lil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mengutus aku sebagai rahmat, kasih sayang untuk alam semesta. Wa kaffatan linnas basyira wa nadhira. Aku diutus untuk seluruh umat manusia. Jadi Nabi di sini yatahaddats bi ni'matillah alaih. Nabi menceritakan nikmat-nikmat Allah yang diberikan buat beliau. Amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Ya, Nabi bersyukur atas nikmat tersebut. Alladzi wa kafatan linnasi basyira wa nadhira wa anzala 'alayya al-Qur'an fihi tibyanun min kulli syai'. Dan aku diberikan kitab suci yaitu Al-Qur'an. Mana Al-Qur'an ini adalah kitab suci yang paling agung, yang paling mulia karena dijaga keasliannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya apa? Selanjutnya ternyata beliau ini membanggakan umatnya di hadapan para anbiya war rusul. Wa ja'ala ummati khaira ummatin ukhrijat linnas. Dan menjadikan umatku ini umat yang terbaik yang ada dari kalangan manusia. Jadi umatnya itu dibanggakan oleh beliau di hadapan para nabi dan rasul yang lain. Wa ja'ala ummati wasata
wa ja'ala ummati al-awwalun wal akhirun. Jadi umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dibanggakan di hadapan para anbiya war rasul. Mudah-mudahan kita termasuk yang dibanggakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cara supaya kita ini bisa dibanggakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dengan menjadikan beliau panutan dan kiblat kehidupan kita. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul fa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih. Jadi kalau kita mau dibanggakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jadikan beliau sebagai panutan dan kiblat kita. Siapa kiblat kita? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baru kita bisa dibanggakan sebagai umatnya. Nah, bagaimana cara kita ini mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yaitu dengan mempelajari syariat dan ajarannya, dengan mempelajari agamanya. Nah, makanya dikatakan oleh Al-Imam Al-Haddad di kitab Ad-Da'watut Tammah, ada beberapa alasan kita ini enggak mau nuntut ilmu. Jadi perasaan atau prasangka yang membuat orang itu enggak mau nuntut ilmu. Dia nyangka apa yang diyakini ini benar karena memang kedengarannya bagus. Tapi ternyata itu adalah tipu daya syaitan. Contohnya udah dijelaskan sebelumnya. Ada orang menyangka, orang awam ya, kalau misalkan saya ngaji nanti saya ngerti kewajiban. Kalau misalkan saya ngaji nanti saya jadi ngerti. Jadi banyak yang salah ya. Karena ada sebagian orang seperti itu. Mendingan nggak ngaji kagak ngerti. Kalau setelah dia ngaji banyak ngerti. Jadi ada beberapa hal yang udah biasa dikerjain daripada kesalahan. Dia nggak tahu, pas ngaji dia tahu, nyesel gue ngaji. Kenapa? Sebelum ngaji gue nggak tahu, asik-asik aja ngerjain itu maksiat misalkan. Jadi ini banyak tuh kan ya. Kadang-kadang kita dengar orang-orang ya semacam kita ini yang masih butuh belajar. Kita ngomong seperti itu, kalau ngaji nanti kayak si Ano ya, kadang-kadang dijadikan senjata buat nyerang orang lain. Wah, itu lihat tuh si fulan, ngerti doang, ngerti agama, cuma kelakuannya nggak bener. Mendingan gua juga nggak ngerti. Ini kelihatannya kan bagus, tawadhu nih orang kayak gini modelnya. Tawadhu. Ini tawadhu. Al-haq la yumna'u min haq wal khair la yusrafu 'anil khair. Kebaikan itu tidak akan mencegah seseorang untuk berbuat kebaikan yang lain. Wa al khair la yusrafu 'anil khair. Kebaikan itu tidak dicegah dengan alasan kebaikan. Kalau memang hal seperti ini itu dinamakan tawadhu. Yang namanya tawadhu itu enggak mencegah orang berbuat baik. Nuntut ilmu suatu kebaikan bahkan kewajiban. Jadi enggak ada ceritanya orang beralasan enggak hadir majelis ilmu karena ketawaduannya. Wah, ini sih tawadhu enggak mau ngaji ya. Belum pantas kayaknya. Ini bukan tawadhu. Al-haq la yusrafu al-haq la yumna'u 'anil haq wal khair la yusrafu 'anil khair. Jadi kalau ada orang beralasan seperti ini, kata Al-Imam Al-Haddad, hadza dhannun fasid. Wa fi amsal haula wa qad syaghala al-jahila an talabil haqqi wa ma'rifati ad-din, talabud dunya wa istighraqul awqat fil ishtighal biha wal ightirar bi zakharifiha. Nah, ada juga orang awam itu beralasan nggak bisa menuntut ilmu. Alasannya apa? Sibuk urusan dunia. Kan nyari nafkah itu suatu kewajiban. Ada lagi alasannya. Orang yang kerja seorang pegawai yang jujur, derajatnya hampir sama dengan Nabi. Pinter banget nih bikin dalilnya. Kalau urusan kepentingan itu bisa bikin dalil. Jadi dia pelajarin dalil yang buat mendukung kepentingan dia. Ini kayak Bani Israel dia.
Ahbarul Yahud, ulama Yahudi itu dia cari dalil itu yang buat ngedukung ke hawa nafsu dan keinginan dia. Jadi alasannya apa nih ngaji yuk? Waduh, dunia lagi ramai sekarang. Akhirat lagi sepi, ntar lo dah. Lagi begini, orang lagi pada susah, mau ngajakin ngaji. Orang lagi pada susah ngajakin ngaji. Ya. Bagi sembako sini dah paling depan. Nah ini alasan, sebagian alasan kata Imam Al-Haddad, wastighraqul awqat fil istighal biha. Waktunya itu habis buat kesibukan dunianya. Wal ightirar bi zakharifiha wal jam'u li hutamiha hatta la yabqa lahu waqt, sampai-sampai dia enggak punya waktu yang disiapkan untuk menuntut ilmu agama. Ya. Lebih parahnya lagi udah nganggur enggak punya waktu buat ngaji. Itu parah lagi. Ada orang sibuk kerja siang malam misalkan ya. Ngapa enggak mau ngaji? Ini lagi masuk malam. Enggak mau ngaji ngapain? Masih pagi sekarang. Wah masih ya nggak bagus juga, cuma mendingan. Ente ngapa nggak mau ngaji? Sibuk ngapain? Sibuk nganggur nih kan gitu. Ada orang kayak gitu. Alhamdulillah. Wala yusfu lahu zaman li talabil haqq wad din. Jadi nggak punya waktu buat mencari ilmu agama. Fayakunu hadduhu ad-dunya wa syughlu bi jam'iha wa man'iha. Kesibukannya tiap hari urusan dunia. Mending kalau duitnya banyak, kadang-kadang tiap hari ngurusin dunia, duitnya kagak juga. Mending kalau tiap hari dia kerja banting tulang cari uang ya, terus duitnya banyak. Paling kagak di dunia senang gitu. Nih tiap hari kerja luar biasa, sampai ninggalin akhiratnya. Ya nggak boleh itu kalau nyari dunia sampai ninggalin akhirat ya, jangan salah. Terus kalau misalkan dia jangan jadiin senjata gitu buat nyerang orang lain, wah si Ano nggak pernah ngaji, ya salah juga. Kemudian wa man yatawahham wa tamattu' bi syahawatiha wa ladzatiha fala yakunu lahu fid dunya wal akhirah min khalaq wala nasib. Kemudian orang-orang yang semacam ini itu yang ambisinya cuma urusan dunia, nanti di akhirat nggak bakal kedapatan bagian. La nasib ya. Wa huwa yatawahhamu li'udmi jahlihi wa furti ghaflatihi anna talab ad-dunya aham fi haqqihi wa awjab 'alayhi wa awla bih min talab ma'rifati ad-din wa tabassur fihi wal 'ilm bi awamirillah wa nawahi. Dan mereka beranggapan mencari nafkah itu adalah suatu kewajiban yang paling utama dibandingkan mencari ilmu agama. Yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Nah Allah singgung orang-orang yang semacam ini dalam Al-Quran. Qala Allah Ta'ala ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Mereka faham, ngerti, jago urusan dunia. Zahiran minal hayatid dunya, mahir. Pintar kalau urusan dunia, pintar ekonomi. Kalau urusan ekonomi, matematika jago dia. Wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Tapi urusan akhirat enggak bisa. Ya, urusan kewajiban dia setiap harinya enggak ngerti. Qala ta'ala waradu bil hayatid dunya. Orang-orang yang merasa puas hanya dengan kehidupan dunia, watma'annu biha, tenang, puas dengan kehidupan dunia, walladzina hum an ayatina ghafilun. Dan mereka lalai dari ayat-ayat kami. Ulaika ma'wahumun nar. Orang-orang yang semacam ini yang mengabaikan urusan akhiratnya, kata Allah tempat mereka nanti di akhirat adalah api neraka. Waliyadzubillahi ta'ala. Bima kanu yaksibun. Sebabnya apa? Sebabnya apa yang mereka kerjakan ketika mereka di dunia. Jadi lebih memprioritaskan dunia dari kehidupan akhirat. Wa burrizatil jahimu liman yara fa amma man tagha wa athara al hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Wa amma man tagha, adapun orang-orang yang melampaui batas, wa athara al hayatad dunya, dan lebih mementingkan kehidupan dunia daripada akhirat, wa athara al hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Orang yang enggak mau mikirin akhirat, pikiran cuma dunia doang, neraka jahim tempat tinggalnya nanti di akhirat. Waliyadzubillahi ta'ala.
Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang yang takut saat di mana dia dihadapkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nanti di akhirat kita kan ngadap Allah Subhanahu wa taala. Maqam ay qiyamun nas baina yaday rabbih. Dia takut ntar gimana kalau dihadapkan sama Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia bersungguh-sungguh dalam beribadah. Wa nahan nafsa 'anil hawa. Takut sama Allah kemudian tidak selalu mengikuti hawa nafsunya. Fa innal jannata hiyal ma'wa. Entar di akhirat surga adalah tempat tinggalnya. Allahumma ja'alna min ahlil jannah min ghairi hisab. Allah jadikanlah kita ini penghuni surga yang masuk surga tanpa dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. الحقنا الاشتغال بطلب معرفة الدين والتبصر في العلم والقيام بحق الله علما وعملا هو الأصل والأساس والرأس والذي عليه التعويل وأمور الدنيا كلها إنما هي تابعة أعني المهم منهم وأما ما ليس بمهم فمنهي عنه ومزهد فيه. Jadi sebaliknya, kita sebagai orang yang beriman menjadikan kehidupan akhirat kita ini prioritas. Wa tazawwadu fa inna khaira zadid at-taqwa. Yang jadi prioritas kita bagaimana cara kita mempersiapkan untuk kehidupan akhirat kita. Wa tabassur fil ilm, caranya bagaimana? Caranya harus dengan mempelajari ilmu syariat. Wal qiyam bihaqqillah ilman wa amalan huwal asl. Wal asas, pondasinya, asalnya itu adalah kehidupan akhirat. Waras walladzi alaihi ta'wil wa umurud dunya kulliha tabi'ah. Urusan dunia a'ni al-muhimma minha, yang memang diperlukan ya, yang menjadi kewajiban atau yang kita kumpulkan untuk diinfakkan kepada orang-orang yang membutuhkan. Nah, ini baru diperbolehkan, baru dianjurkan. Wa amma ma laysa bimuhim famanhiyun anhu muzahadun fihi. Fanzur kaifa ya'kisul jahilu al-ghafilu al-umura bijahlihi wa yaruddu ar-ra'sa dzamban wa dzanaban wa dzanaba ra'sa. Ya, diibaratkan itu orang-orang yang enggak bertanggung jawab daripada yang enggak mau belajar ilmu agama, memutarbalikan fakta. Jadi yang penting urusan perut dulu, urusan dunia dulu, baru urusan akhirat. Nah, kalau misalkan kita enggak makan kan enggak khusus sholatnya. Oh, banyak dah alasannya. Kalau orang-orang yang udah yang udah dia punya kemauan, alasannya banyak. Wa yaruddu ar-ra'sa dzanaba wa dzanaba ra'sa. Buntut jadi di pala jadi di buntut. Kata Imam Al-Haddad. Wa tabi'u wa tabi'a matbu'a. Wal mazhuda fihi wal marghuba anhu marghuban fihi. Yang mestinya jadi pengikut dijadikan pemimpin. Yang mestinya itu dizuhudkan, yang mestinya itu tidak dibutuhkan menjadi dibutuhkan. Ta'rif bidzalika syu'mal jahli wa mudarratih. Nah, ini enggak mungkin diucapkan kecuali oleh orang-orang yang memang tidak memiliki pengetahuan tentang ilmu agama. Wa kaunihi bala'an wa khizyan ala ahlihi fid dunya wal akhirah. Kama walidzalika qila ma yablughul a'da'u min jahili ma yablughul jahilu min nafsihi. Wa fi qila aidan wa fil jahli qabla al-mauti mautun li ahlihi fa ajsaduhum qabla al-quburi quburu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita ini orang-orang yang semangat mempelajari ilmu agama, yang diberikan ilmu yang bermanfaat, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala mengikuti ajaran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita dan keluarga kita, orang-orang yang kita cintai, mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat. Ala hadhihi niyyah ala kulli niyatin salihah wa ala niyyati al marhum Kasmi binti Wirsad wa Tasrifan bin Wirya wa Rakun bin Wirya wa Puniti binti Jasmu Kartini binti Wirya Nadhafir lahum wa yarhamhum wa darajati fil jannah wa ala mana wa talibuha wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فاتحنا الله يجعلنا وإياكم من المتقين الثابتين على القدم القويم وفي صحبة الرسول الكريم، ويدخلنا وإياكم في حزب أهل الله من المفلحين، ويمن بشفاعة ولطف لنا خاصة والإخوان المؤمنين عامة، ويجعلنا وإياكم من الراضين المرضين هادين مهتدين. من حضر هذا الجمع يكتب الله من المتقين الصالحين، وأن الله يحيي القلوب بما أحيا به قلوب العارفين، ويكتبنا وإياكم في ديوان عباد المتقين، ويثبت قلوبنا وألسنتنا على ذكره ومحبة رسول الكريم إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا منكم، تقبل لك.